Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya semua anak-anak ibu? Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kaidah mantuk dan kaidah mafhum. Yang pertama kita harus membahas kaidah mantuk. Pengertian mantuk. Mantuk secara bahasa sesuatu yang diucapkan atau yang tersurat. Mantuk dalam istilah usul fikih adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz sesuai dengan teks ucapan itu. Jadi yang dinamakan lafaz adalah cetusan dari makna-makna. Sebagai contoh firman Allah pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dengan demikian, Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 merupakan contoh yang baik untuk memahami konsep mantuk, di mana perintah-perintah yang disebutkan di dalamnya seperti sholat, zakat, dan ruku adalah makna yang secara langsung dan jelas disampaikan tanpa ada makna lain yang perlu ditambahkan atau diasumsikan. Selanjutnya kita masuk kepada pembagian mantuk. Mantuk dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mantuk an-nas atau sharih, yang artinya jelas dan tegas. Maksudnya adalah lafaz yang tidak memungkinkan untuk ditakwil. Misalnya firman Allah dalam hal kafarat, sumpah bagi orang yang tidak mampu, terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89, yang artinya maka hendaklah berpuasa 3 hari. Nah, ayat tersebut tidak memungkinkan pemalingan artinya kepada arti yang lain karena jelas menunjukkan wajib puasa 3 hari. Selanjutnya yang kedua yaitu mantuk az-zahir, yang artinya yang tampak atau yang nyata. Yang maksudnya adalah lafaz yang memungkinkan untuk ditakwil. Contohnya pada Quran Surah Al-Zariyah ayat 47, dan langit itu kami bangun dengan tangan. Nah, arti tangan di ayat tersebut itu ditakwilkan, artinya dengan kekuasaan atau kekuatan, karena tidak mungkin Allah bertangan seperti manusia. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada kaidah mafhum. Pengertian kaidah mafhum. Al-mafhum artinya adalah yang dipaham, memahami, dan yang tersirat. Mafhum dalam usul fikih adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz di luar teks ucapan itu. Pembagian mafhum. Mafhum dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah merupakan penunjukan hukum melalui motivasi tersirat atau alasan logis di mana rumusan hukum dalam mantuk dilandaskan. Contohnya pada surah An-Nisa ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Mantuk muwafaqah dilihat dari bentuknya ada dua macam. Yang pertama, fahwal kitab, yakninya yang mana kadar mafhumnya lebih tinggi daripada mantuknya. Yang kedua, lahnul kitab, yaitu mafhum yang mana kadar mafhumnya sama dengan kadar mantuknya. Selanjutnya, macam-macam mafhum yang kedua yaitu mafhum mukhalafah. Menurut jumhur ulama usul fikih, mafhum mukhalafah adalah penunjukan lafal atas tetapnya hukum kebalikan dari yang tersurat ketika terjadinya suatu persyaratan. Sedangkan menurut kalangan Hanafiyah menolak mafhum mukhalafah sebagai landasan pembetulan hukum, yang mana alasan mereka yaitu bahwa dapat dibuktikan dalam Al-Quran, di mana apabila mafhum mukhalafah difungsikan akan rusaklah pemahaman ayat hukum. Misalnya surah Al-Imran ayat 130, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Mafhum mukhalafah dari ayat tersebut
berarti halalnya riba yang tidak berlipat ganda. Namun pemahaman seperti itu adalah keliru, karena riba yang tidak berlipat ganda pun haram hukumnya. Macam-macam mafhum mukhalafah ada 4, yaitu yang pertama mafhum sifat, yaitu hubungan hukum terhadap salah satu sifat dari beberapa sifat sesuatu. Yang kedua mafhum illat, yaitu hubungan hukum dengan illat ataupun sebab hukum. Yang ketiga mafhum adat, yang merupakan hubungan hukum dengan bilangan tertentu. Yang keempat mafhum ghayah, yaitu batas yang dijangkau oleh hukum. Nah, sekian materi kita pada hari ini Ananda. Maka mari kita mengucapkan hamdalah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.